Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin. Kali ini kita akan belajar masih di kemampuan verbal, tetapi untuk subbab antonim atau lawan kata. Nah, bagaimana model soal yang biasa keluar di antonim? Jadi model soalnya kita diberikan sebuah kata, kemudian diberikan 5 pilihan jawaban. Kita diminta untuk mencari lawan kata dari kata yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Ya, yang pertama, di sini kita punya kata genius. Nah, pilihan jawabannya A. Cerdik, B. Pandai, C. Bodoh, D. Idiot, dan E. Licin. Nah, hampir sama dengan secara keseluruhan soal kemampuan verbal, acuannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga di sini kita harus merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, setelah kita cek di KBBI, ternyata kata genius itu tidak ada. Nah, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah genius. Nah, sehingga kita harus mencari kata genius di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sana disebutkan bahwa genius adalah berkemampuan atau berbakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta. Jadi, kalau kita artikan di sini bahwa genius itu adalah satu tingkat di atasnya pandai. Nah, maka lawan kata apa yang paling tepat? Nah, di dalam soal antonim, biasanya ada sebuah jebakan. Jebakannya adalah ada sinonim di dalam pilihan jawaban. Seperti misalkan di sini ada genius, kemudian di pilihannya ada cerdik, pandai. Nah, tentu saja A dan B ini bukan jawabannya. Karena apa? Karena ini merupakan padanan katanya. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah antonimnya. Sehingga opsi A dan B kita eliminir. Kita tinggal menyisakan opsi C, D, dan E. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, pilihan yang E licin ini tidak ada hubungannya dengan skala kepandaian, sehingga E ini kita eliminir. Maka tinggal menyisakan C dan D. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kata genius itu adalah satu tingkat di atasnya pandai. Maka dengan demikian, lawan katanya mestinya, lawannya pandai bodoh, maka lawannya genius akan lebih tepat kalau kita pilih yang D, idiot. Oke, kita lihat contoh yang lain. Yang kedua, di contoh yang kedua ini kita punya kata konservasi. Di pilihan jawabannya ada A. Pemusnahan, B. Pengurangan, C. Sektoral, D. Universal, dan E. Multipolar. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya di sini hampir semuanya bukan kata-kata yang lazim digunakan dalam keseharian. Ini adalah merupakan istilah ilmiah. Nah, lagi-lagi kita harus melihat atau merujuk pada KBBI. Dalam KBBI, konservasi berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Atau kata yang simpel untuk menyatakan bentuk konservasi adalah pengawetan atau pelestarian. Nah, maka di antara pilihan jawaban tentu saja lawan kata. Ingat, di sini kita bicara mengenai antonim atau lawan kata, maka jawaban yang tepat adalah A. Pemusnahan. Tip dan triks dalam mengerjakan soal antonim adalah yang pertama, buanglah jawaban yang memiliki kesamaan makna. Nah, karena ini biasanya juga digunakan sebagai jebakan. Jadi soalnya antonim, tapi di pilihan jawabannya ada sinonim. Yang kedua, kalau memang tidak paham, maka segera tinggalkan soal tersebut. Nah, lagi-lagi kita harus bicara mengenai KBBI karena kemampuan verbal rujukannya ke sana. Maka salah satu tipsnya untuk bisa mengerjakan soal ini adalah yang pertama, perbanyak latihan. Yang kedua adalah sering-seringlah membuka KBBI. Dan yang ketiga, sekali lagi kami ingatkan untuk tidak terkecoh dengan sinonim. Demikian untuk modul antonim, kita akan bertemu lagi di modul berikutnya.